Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel saya Travel Sio. Dan di channel saya ada yang bertanya bagaimana saya bisa mengundang banyak orang asing di video-video saya. Nah, itu sebenarnya karena saya ikut atau saya gabung di satu aplikasi, di satu website untuk para traveler, untuk para pelancong, namanya couchsurfing.com. Nanti saya tulis di bawah ini, couchsurfing.com. Jadi couchsurfing itu apa? Couchsurfing itu adalah satu media sosial untuk para traveler. Jadi kalau kita mau bepergian misalnya ke satu kota, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri, kita bisa nyari teman di kota di mana kita mau pergi. Selain mencari teman juga kita bisa nyari guide gratisan, atau kita bisa nyari akomodasi gratis. Nah, mungkin ada yang nanya juga, apa tidak riskan? Tidak riskan kita nginep di rumah orang yang kita nggak kenal siapa-siapanya, latar belakangnya, tapi kita mau nginep. Sebetulnya ada tips-tipsnya ya. Oke, pertama saya mau bahas bagaimana cara bergabung di Couchsurfing. Couchsurfing itu minimal kita harus 18 tahun untuk gabung, jadi harus punya KTP lah. Nah, setelah gabung, kita harus ngisi data kita, profil kita diisi. Bukan cuma nama, tapi juga mungkin hobi. Nah, hobi itu kita kasih detail. Dalam artian, misalnya kalau kita hobinya dengar musik, nah musik jenis apa? Sebutin juga nama penyanyi atau band favorit kita siapa. Kalau kita suka nonton film, nah film jenis apa? Jadi kalau kita ngisi profil itu jangan cuma nama, kota, dan udah gitu. Fotonya juga nggak ada, jadi orang nggak bakal tertarik. Orang bakal tertarik ke kita kalau kita tuh terbuka, kita mau nyeritain tentang diri kita itu bagaimana. Misalnya di profil saya nulis hobi saya apa, saya hobi membaca, saya hobi ngoleksi postcard, saya hobi ngoleksi magnet buat kulkas. Nah, selain itu juga di profil saya tulis aturan-aturannya ada di rumah saya. Salah satu contoh misalnya, karena saya punya anjing, jadi orang yang di rumah saya berarti harus friendly atau harus ramah sama anjing ya, harus mau deketan sama dia dan lain sebagainya. Setelah itu juga kita isi misalnya di keluarga kita itu ada berapa kamar, aturan seperti apa, nah dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tadi kembali ke orang yang bertanya, bagaimana kalau kita nginep di rumah orang yang kita nggak kenal, apa nggak kagok, apa kita nggak takut? Kalau saya pribadi saya nggak ngerasa kagok. Lalu kalau takut, saya punya tipsnya, bagaimana cara memilih teman atau ya host, dimana saya akan tinggal di rumahnya. Yang pertama itu ya, si orang itu harus punya referensi. Referensi ini seperti semacam buku laporan dari tamu-tamu yang pernah nginep di rumah dia, atau juga dari orang-orang yang pernah dia temui. Jadi misalnya kalau referensi dia itu baik, ya saya nggak bakalan khawatir. Tapi kalau misalnya ada orang yang referensinya buruk, banyak buruknya dibanding baiknya, ya mending kita hindarin. Nah, seperti itu. Lalu apa sih kesan-kesan saya dari ikut Couchsurfing ini? Nah, saya udah ikut Couchsurfing itu bergabung sekitar 10 tahun, dan sejauh ini saya nggak punya masalah dengan tamu-tamu saya, dengan orang-orang yang saya temui, baik di Indonesia maupun di negara luar. Sebagai contoh misalnya, waktu saya ke luar negeri, walaupun saya waktu itu belum punya referensi, belum punya pengakuan dari orang-orang bagaimana saya diterima nginep di rumah seseorang. Waktu itu dia masih mahasiswa, saya datang bersama istri dan anak saya, dia juga welcome, dia mau menerima saya. Nah, cuman mungkin kita juga harus tahu diri, kalau kita nginep di rumah orang ya kita harus jangan datang dengan tangan kosong. Dalam artian ya, sebelum kita datang kita tawarin dia mau apa, kan dia tahu kita itu orang asing dari negara yang beda, dengan latar belakang yang beda, ya kita tawarin sesuatu yang khas dari negara kita. Waktu itu saya pernah bawain dia makanan Indonesia dan
kebetulan dia suka. Jadi biasanya kalau saya pakai couchsurfing dan saya mencari akomodasi gratis, saya pasti bawa makanan khas Indonesia buat orang-orang yang rumahnya saya tinggali. Seperti itu. Lalu kesan-kesannya apa? Kesan-kesannya yang luar biasa. Dalam artian saya punya banyak teman dari berbagai negara, baik itu dari Asia, Eropa, Amerika, sampai Afrika. Itu tamu-tamu yang pernah nginep dari berbagai negara di rumah saya itu, ada yang paling dekat itu mungkin dari Vietnam, lalu juga ada yang dari Mesir. Kalau dari Arab itu dari Mesir, udah 2 orang. Lalu ada orang Turki 2 orang. Lalu orang Jerman, orang Swiss, orang Czech Republic, orang Spanyol banyak, orang Italia banyak, kebanyakan orang Prancis. Nah, kenapa kebanyakan orang Prancis? Karena saya juga bisa bahasa Prancis, dan di profil saya disebutkan kalau saya ingin berlatih bahasa Prancis. Jadi mungkin banyak orang-orang Prancis yang mau membantu saya dan nginep di sini. Selain kesan-kesan yang positif itu, kesan yang paling luar biasa itu ketika saya nge-host atau saya menjadi tuan rumah buat orang-orang yang naik sepeda. Nah, kenapa berkesan? Karena orang-orang yang naik sepeda itu biasanya punya banyak cerita. Nah, biasanya orang-orang yang naik sepeda ini yang nginep di rumah saya itu orang-orang dari Eropa. Jadi mereka meninggalkan negaranya naik sepeda bertahun-tahun. Ada pernah yang nginep di rumah saya itu sepasang suami istri dari Swiss, di mana mereka nyampe ke rumah saya itu dari Swiss itu 3 tahun 3 bulan. Nah, kenapa begitu lama? Karena mereka juga naik sepedanya nggak terburu-buru. Karena mereka waktu itu umurnya si perempuan itu udah 61 tahun, jadi per hari mereka cuma bisa sekitar 50 kilo. Beda dengan misalnya sepeda yang masih muda, terakhir kali bulan Juli atau bulan Juni kalau nggak salah, saya dapat tamu dari, atau Mei gitu ya, saya lupa, Juni. Saya dapat tamu dari Austria. Dia naik sepeda dari Austria ke Indonesia sekitar 1 tahun, karena dia masih muda, sekitar 30-an, dan dia bisa mengayuh sepedanya dengan cepat. Jadi kalau saya kedatangan tamu para pesepeda itu atau cyclist itu senang, karena mereka telah mendatangi atau mengunjungi banyak negara dan pasti punya banyak cerita yang untuk dibagikan. Itu menarik sekali. Selain itu, apa yang saya dapat? Nah, biasanya karena di profil saya itu saya nulis, saya hobinya ngoleksi buku-buku klasik. Jadi ada beberapa tamu saya yang ngasih atau membawa buku-buku klasik hadiah untuk saya. Contohnya seperti ini. Ini salah satu buku wajib baca untuk orang-orang Spanyol, ditulis oleh Ildefonso Falcones, judulnya Cathedral of the Sea. Ini salah satu buku wajib di Spanyol dan tebalnya seperti ini, tebal banget. Lalu juga dari teman Perancis saya dapat Le Petit Prince. Nah, ini Le Petit Prince itu kalau di Indonesia ini tuh si pangeran kecil. Ini salah satu buku wajib baca di antara 100 buku yang wajib baca sebelum kita mati. Ini salah satunya. Dan uniknya buku ini adalah desainnya di seluruh dunia itu sama. Pasti seperti ini. Jadi sudah ada kesepakatan antara si penulis dengan penerbit, kalau mau menerbitkan buku dia, desain depannya pasti harus selalu ini, seperti ini. Nah, selain itu juga ada tamu saya yang orang Perancis, dia ngasih ini, Edmond Rostand, orang Perancis. Bukunya juga bahasa Perancis. Lalu ada juga yang bawa ini, orang Perancis juga, L'amour dure 3 ans, cinta yang bertahan 3 tahun. Ini ditulis oleh Frederick Beigbeder. Lalu ada buku yang lain yang saya terima dari tamu saya, yaitu Anna Karenina. Ini salah satu buku wajib baca juga untuk kolektor buku atau orang yang hobi baca buku. Ini tebal seperti ini. Ini salah satu buku wajib, dan ya saya beruntung bisa dapetin buku ini, karena kalau beli itu mahal. Lalu apalagi yang saya dapat? Nah, yang saya dapat selain buku adalah tempelan kulkas, magnet kulkas seperti ini. Nah, ini saya dapat dari teman saya orang Mesir. Ini dari Mesir. Lalu ini ada tulisan
Dewet Gehordir. Ini tuh dari Jerman ya, tulisan Jerman. Lalu yang ini juga dari Amsterdam dari orang Belanda yang datang tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, saya juga banyak menampung orang-orang Perancis. Jadi salah satunya tuh dari Paris. Ini salah satu contohnya ya, tempelan kulkasnya. Gambarnya itu La Tour Eiffel atau Menara Eiffel. Nah, salah satu yang favorit saya itu ini dari Swedia. Jadi ada gantungannya. Ini bagus banget. Mereka itu suami istri bekerja datang, tapi mereka bukan orang Swedia, tapi orang Meksiko yang bekerja di Swedia. Lalu ini Korsika itu dari teman Italia saya. Ini. Lalu ini dari kota Girona. Nah, dari salah satu tamu favorit saya namanya Joseph sama Rosa. Ini gambarnya seperti ini. Ini gambar atau lukisan dari kota Girona. Lalu saya juga dapat tempelan kulkas dari Dubai. Ini seperti ini ya. Nah, selain itu saya dapat juga postcard karena saya itu seorang kolektor postcard. Postcard itu kartu bergambar seperti ini. Ini itu dari negara Malta. Jarang sekali postcard yang ada yang saya dapat dari Malta. Jadi ini salah satunya. Lalu ini dari Thailand, dari teman saya orang Thailand. Ini juga dari Chiang Mai, Thailand juga. Lalu, nah ini dari negara Slovakia. Ini saya lupa siapa yang ngasih. Nah, karena kebanyakan tamu-tamu saya itu orang Perancis, jadi postcard yang saya terima juga kebanyakannya dari Perancis. Dan seperti ini dari La Provence, itu nama wilayah di Perancis Selatan. Lalu ini ada ini juga Le Grand, Le Canal du Midi. Ini di daerah Perancis Selatan juga. Lalu ada Mostar Church. Ini gereja Mostar. Ini tepatnya di negara, saya lupa ini dari mana. Dari Malta juga ini. Nah, ini juga dari Malta. Bagus sekali tempatnya. Nah, lalu ini saya dapat dari Korsika. Korsika itu salah satu pulau kepunyaan Perancis, tapi banyak orang-orang yang keturunan Italia tinggal di sana. Oke. Nah, selain itu saya juga dapat beberapa postcard dari teman saya di Afrika. Ini dari Kamerun. Lalu ini dari Mali, Republik Mali. Masjid yang terbuat dari tanah liat. Ini bagus sekali. Lalu ini dari Kamerun juga. Nah, ini dari Tombuktu. Nah, dari Mali juga, Tombuktu. Nah, selanjutnya ada Doi Intanon dari Thailand. Doi Intanon. Lalu ada dari Afrika lagi. Nah, ini dari Kamerun juga ini. Dan ini tanah yang gersang ini dari Kamerun juga. Jadi, nah, setiap tamu yang baca profil saya pasti mungkin setidak-tidaknya mereka nggak mau datang dengan tangan kosong, dalam artian mereka nggak mau nyusahin. Jadi sebagian itu mereka datang pasti bawa barang-barang yang saya sukai. Nah, selain buku, tempelan kulkas sama postcard ini, saya juga kadang dapat makanan berupa coklat atau kue, atau pernah juga ada yang bawa minuman. Nah, lalu juga ini saya dapat dari Amerika ya, Yosemite National Park. Kalau ini juga Yosemite, masih Yosemite. Jadi intinya orang-orang yang ada di video saya itu saya temui sebelum mereka datang ke Indonesia. Saya bisa kontak mereka dulu, mereka lagi ada di mana, saya bisa tahu. Dan setelah itu saya tawarkan mereka kalau mereka mau datang ke Tasik, saya biasanya bolehkan mereka nginep di tempat saya. Dan di Tasik itu saya ajak keliling kota. Jadi ada timbal balik, mereka bisa dapat penginapan gratis sama makan gratis, dan saya juga bisa mendapatkan tamu untuk channel YouTube saya. Jadi ini ada hubungan mutualisme ya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, oke, segitu dulu video dari saya, dan saya akan kembali lagi dengan video yang lebih baru lagi di waktu yang akan datang. Oke, terima kasih semuanya.